Berawal dari bagian barat Indonesia, kami datang sebagai sahabat yang hadir setiap saat, menemani wilayah demi wilayah dengan jaringan yang tersebar di seluruh Nusantara. Seiring perkembangan zaman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang kepada tamu undangan dan hadirin sekalian yang telah hadir di ruangan ini ataupun yang hadir secara online melalui Zoom. Alhamdulillah, tadi pagi gedung baru Tribunus di Jalan Pemuda nomor 46 ini sudah diresmikan. Semoga dengan adanya gedung baru ini kreativitas semakin meningkat dan semua pekerjaan selalu dilancarkan ya. Amin. Izinkan saya Geok Mengwan Dan saya Indro Sakti yang akan memandu acara pada hari ini. kepada yang terhormat Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Ibu Angela Tanusudibyo, yang kami hormati Wali Kota Bogor Bapak Atang Tristanto yang tadi sudah hadir, Ketua Kapolres Bogor Kota Bapak Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, Kapolres Bogor Bapak AKBP Iman Imanuddin, dan Danrem 061 Surya Kencana Bapak Brigjen TNI Ahmad Fauzi. Ya, kemudian yang kami hormati Wali Kota Bogor Bapak Bima Arya Sugiarto, Bupati Bogor Ibu Ade Yasin, serta hadir pula Board of Director Tribun Network, CEO Tribun Network Bapak Dahlan Dahi, News Director Tribun Network Bapak Febi Mahendra Putra, Commercial Director Tribun Network Bapak Hadrianus Ciptiantoro, dan Direktur KG Properti Bapak Rudi Hartono. Baik, selain itu sudah bersama kita pula di ruangan ini Ketua PHRI Kota Bogor Bapak Yuno Abita Lahai, terima kasih Bapak. General Manager Kebun Raya Bogor Bapak Andres V. King atau yang mewakili, terima kasih Bapak. Direktur PT Sumarekon Agung Tbk Bapak Syarif Benyamin atau yang mewakilinya. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri.
Hadirin, marilah kita saksikan penayangan video kilas balik perjalanan Tribunnews Bogor ketika masih berkantor di sebuah rumah sewaan di Jalan Krishna nomor 55. Selamat menyaksikan. Ketika mendorong pagar besi tua di Jalan Kresna nomor 55, aku serasa mendorong masa depan. Berat, penuh beban dan rintangan. Halaman penuh daun kering, juga getah yang jatuh dari pohon rindang di seberang jalan. Cat biru tua yang mulai pudar mengingatkanku pada lembar ijazah yang selalu kugenggam saat mengejar kesempatan. Hela napas ku coba berulang, tak sabar dengan kejutan apa yang menanti dari balik pintu garasi penuh debu di tiap selanya. Ide liar yang tersusun rapih dalam pikiran tak kuasa dibendung untuk dituangkan lewat komputer usang di sudut ruangan. Rumah kontrakan beratap lapuk dimakan zaman jadi tempatku memuntahkan semua pengharapan. Aku tak sendiri. Lihat saja mereka, kepala keluarga yang selalu bekerja lebih giat. Seorang kekasih yang rela berkeringat agar siap untuk meminang. Juga anak-anak muda yang menggebu meraih masa depan. Kami semua menggantungkan harapan pada pucuk kebijakan. Tak rela bila itu digoyah. Kami susun dengan pondasi mimpi dan usaha. 6 tahun menunggu, kami menjaga harapan itu. Mengorbankan waktu, tenaga, bahkan kami rela duduk berpikir dengan irama air hujan yang menembus atap. Tak apa, hatiku memang keras kepala. 6 tahun penantian, sempat ku berpikir menukar usaha keras ini dengan kenyamanan lain. Tapi aku lupa, tak semua nyaman membuatku betah, tak semua senang membuatku tertawa. Dan lagi, orang-orang baik ini tak membiarkanku jalan sendiri. Mereka tetap membantuku memungut harapan yang perlahan mati. 6 tahun menanti, sampai harapan itu kembali tumbuh. Bahkan lebih kuat, jauh sangat kokoh dibanding Kresna 55. Hai pemuda 46, wujud mimpi yang menjadi harapan di tengah derasnya permintaan si tersayang. Rumah baru bagi kami, manusia yang berkutik dengan mengetik. Kemarilah, kan ku ceritakan tentang hariku, soal ide liarku, tentang semua kisah lain dari sudut pandangku. Aku tak akan bosan dengan semuanya yang kuketik. Pemuda 46, 4 lantai yang kau miliki mungkin tak sanggup menggapai mimpi kami di ujung sana. Namun, tetaplah kokoh membawa senyum yang selalu semeringah di tanggal 25. Gagahlah seperti daguku yang selalu meninggi ketika bulan Februari. Pemuda 46, percayalah, kau bukan akhir dari pengharapan. Asaku masih ada. Kreasiku masih panjang. Mari berikan tepuk tangan yang meriah, Bapak-bapak. Ya, seperti itulah kondisi Tribunnews Bogor dan Tribun Jakarta ketika masih bertempat di kantor lama. Setelah perjuangan panjang selama 6 tahun, akhirnya Tribunnews Bogor memiliki kantor baru.
Seperti yang kita tempati saat ini nyaman dan lengkap, yang harapannya bisa membuat kinerja Tribun News Bogor semakin baik lagi ke depannya. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya adalah sambutan. Sambutan yang pertama datang dari CEO Tribun Network kepada Bapak Dahlan Dahi. Kami persilakan. Izin saya buka masker. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Satu kehormatan Pak Wali, terima kasih Ibu Wali, Bu Bupati, ya, Pak Kapolres, Pak Danrem, Bapak dan Ibu sekalian. Terharu tadi lihat kantor itu karena saya ikut di sana. Ya, ketika jadi dulu konsepnya kita pengen bangun kantor Tribun dan orang nggak perlu tahu. Yang penting kita bisa merekrut wartawan-wartawan bagus, orang Bogor, kuliah di Bogor, tinggal di Bogor. Itu idenya. Jadi udahlah kayak kantor intelijen aja, nggak usah kita pasang papan nama. Maka kita ada di kantor itu. Sampai kemudian kita berpikir, oh enggak, mestinya ada ide yang lebih besar. Jadi Kang Widi, mana Kang Widi? Nah nih, Kang Widi ini wartawan-warta kota waktu itu. Tinggal di dekat Katulampa sana Pak Bupati, Pak Wali Kota. Terus ke Jakarta kalau naik motor bisa 2 jam, kalau dia naik kereta api ya 2 jam juga kurang lebih. Jadi setiap hari dia habiskan waktunya 4 jam. Jadi saya berpikir ada nggak cara ya membuat teman-teman kita yang secara domisilinya di Bogor tapi dia berkantornya di Bogor, nggak usah melewatkan waktu 2 jam. Nah itu mulai kepikir begitu. Yang kedua, saya lihat waktu itu anak-anak Tribun Bogor, mereka datang dari universitas yang bagus, pintar-pintar, tapi hati saya kayak sedih juga ya, bagaimana datang dengan merek Tribun, Kompas Gramedia, tapi kantornya kok bocor gitu ya. Jadi saya tahu hati mereka hancur ya, bagaimana the bright young generation lihat kantor saja sudah kayak tidak menggambarkan masa depan. Jadi kita berpikir oke, kalau begitu kita harus cari kantor. Dan Bogor Pak Wali, ya, Bupati, bagi saya ini bukan cuma Gunung Sindur ya, bukan cuma kulinernya yang bagus, tapi dia punya identitas kultural yang perlu diletakkan agak berbeda dengan daerah-daerah yang lain ya. Karena di kita ini tadi saya cerita Mas Febi, Mas Febi Mahendra Putra bisa berdiri. Mas Febi Mahendra Putra ini adalah news director kita. Beliau dari Madiun, Jawa Timur, lama memimpin Surya, harian Surya di Surabaya. Dan dari kantor kami di Surabaya, kami belajar bahwa Surabaya, Madura, dan Malang itu bukan identitas yang sama. Karena ada Persebaya, ada Arema Malang, ada Madura United. Jadi masing-masing cultural identity ini mestinya punya media. Maka kami punya Tribun Jatim, surya.co.id, Surya Malang, dan tribunmadura.com gitu ya. Dan di tengah kami lihat Jogja bukan Solo. Dan Semarang juga bukan Solo. Maka kami bikin Tribun Jateng, kami bikin tribunsolo.com, dan kami bikin Tribun Jogja. Sekarang kami lihat di Nusa Tenggara, Nusa Tenggara Timur terdiri dari 2 pulau besar, Pulau Timur dan Pulau Flores. Timurnya 5 kabupaten, Floresnya ada 9 kabupaten. Gubernur sekarang datanya dari Pulau Timur, Pak, ya kan? Tapi itu identitas kultural yang sebenarnya juga berbeda. Perantau dari Nusa Tenggara itu banyak kan dari Flores, bukan dari Timur, kan gitu ya. Lalu sekolah pastor terbaik itu adanya di Flores, sekolah filsafat terbaik juga adanya di Flores, sekolah suster terbaik ada di Flores. Jadi kita berpikir oke, kalau gitu kita bikin pos Kupang untuk Timur dan Tribun Flores untuk masyarakat Flores. So dengan cara itulah kita melihat Tribun News Bogor, dan rasanya moga-moga Tribun News Bogor menjadi panggung bagi identitas kultural Bogor, Kabupaten Bogor maupun Kota Bogor. Jadi mohon berdamai Bu ya di bagian ini. Oke.
Oh, Pak Kapolres, makasih banyak Pak, makasih banyak atas kunjungannya. Ya. Nah, makasih banyak Pak Kapolres. Ya. Baik. Nah, izin saya laporkan juga Pak Wali, Ibu Bupati, di Jawa Barat kami ada kantor di Bandung, ya, itu Tribun Jabar. Lalu kami ada Tribun Cirebon juga. Dan untuk Jawa Barat, Warta Kota kita kembangkan tribunbekasi.com, jadi punya kantor di Bekasi, terus ke Depok. Jadi ini akan terpecah untuk bikin koran-koran yang bisa menjadi panggung bagi identitas kultural itu tadi. Ya ini unik, dia di pinggir Jakarta, tapi dia maksudnya berdampingan dengan Jakarta, tapi dia sebenarnya bagian dari Jawa Barat. Jadi saya bilang sama teman-teman di Bandung, kebetulan saya dari Bandung kemarin, saya bilang rasanya teman-teman di Tribun Jabar pun perlu datang ke Pak Bupati sama Pak Wali Kota, karena bagaimanapun Pak Bupati dan Pak Wali juga tetap perlu dikenal sama masyarakat Bandung karena ibu kotanya ada di sana kan. Jadi ini menurut saya unik ya. Satu keunikan yang lain ya Bogor. Kita itu kan media lokal, kita lahir dari koran ya. Saya bertanya begini Pak Bupati, Pak Wali. Pembaca kita yang Bogor ini sebenarnya siapa? Karena ini mereka sebagian bukan warga Bogor tapi tinggal di Bogor. Jadi ketika pemilihan bupati atau pemilihan wali kota mereka bingung karena mereka mungkin ini beliau dari Makassar nih ya, besar di Kalimantan gitu ya. Jadi bingung ini milih bupatinya siapa nih gitu kan, atau milih wali kotanya siapa. Jadi itu menurut saya unik gitu ya. Tambahan laporan. Tribun News Bogor itu sekitar 15 orang. Terus kita letakkan kantor produksi Tribun Jakarta di sini itu sekitar 20 orang. Jadi sekitar 30 orang. Kantor ini mungkin akan menampung sekitar 250 orang. Tentu pertanyaan, kantor ini untuk apa? Itu saya laporkan. Satu, itu ada hall di lantai 3. Kami rancang untuk tempat meeting kalau ada rapat kerja Tribun seluruh Indonesia. Itu kami letakkan di lantai 3. Yang kedua, kami sudah hitung bahwa Gramedia Majalah dulu ya, atau sekarang Grid Network, saya kebetulan juga masih pimpinan di sana. Itu punya Bobo, punya Nakita, National Geography, punya karyawan-karyawan yang domisilinya di Bogor, Pak. Nah, idenya adalah semua karyawan Gramedia Majalah atau Grid Network yang bekerja memiliki tempat tinggal di Bogor untuk berkantor di sini. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman kompas.com. Teman-teman kompas.com banyak yang bermukim juga di Bogor tapi bekerjanya di Jakarta. Jadi daripada berkantor di Palmerah, ya kami siapkan kantor di sini. Teman-teman Kompas TV pun banyak yang tinggalnya di sini tapi bekerjanya di sana. Jadi ini akan menjadi kantor buat seluruh karyawan Kompas Gramedia yang lebih nyaman bekerja di Bogor. Itu laporannya, Pak. Nah, hal lain ini mungkin juga yang penting saya laporkan bahwa kalau dulu karyawan kami ini kan tanah di sekitar Palmerah itu makin mahal, tergeser ke Bogor, tergeser ke Depok, tergeser ke Tangerang Selatan di sana, Tangerang. Sehingga rumah mereka banyak kan di dekat stasiun kereta nih. Ini banyak rumah di sini dekat. Tapi kan bukan cuma karyawan Kompas Gramedia dan Tribun yang milih di stasiun kereta. Akibatnya apa? Mahal tuh tanah di rumah di sekitar stasiun kereta. Tapi dengan tinggal di sini, saya udah bilang sama teman-teman, udah cari rumah di belakang Sentul City lebih murah. Toh yang penting setengah jam atau 1 jam ke sini masih oke. So, jadi mereka nggak perlu seperti karyawan lain yang ada di Jakarta berdesa-desakan di dekat stasiun kereta. Nah, moga-moga dengan ini karyawan teman Tribun juga bisa menikmati fasilitas Bogor dan saya rasa fasilitas pendidikannya juga cukup bagus. Ya. Nah, overall ini adalah satu dari 38 kantor kita di seluruh Indonesia. Tribun itu 3.200 karyawan, 680-an wartawan di 3.400 lokasi. Nah, ini menambah jaringan kita yang ada di seluruh Indonesia. Kantor besar kayak gini, Pak Wali, Ibu Bupati, perlu saya laporkan, kami punya di Solo. Jadi Solo sekarang kami ada sekitar 600 orang karyawan di sana, Kompas Gramedia, di mana sekitar 300-an orang diantaranya adalah orang Tribun. Nah, ini laporan terakhir.
Kenapa Bogor, kenapa Solo menjadi kantor regional Tribun? Karena Solo dan Bogor ini punya perguruan tinggi yang bagus-bagus. Jadi rasanya kita perlu mendekatkan diri ke perguruan tinggi sehingga kita mendapatkan sumber daya wartawan yang bagus. Dan semoga dengan wartawan yang bagus, media bisa berkontribusi bagus untuk demokrasi. Media yang kuat, media yang sehat bisa membangun demokrasi yang lebih kuat dan lebih sehat. Terima kasih, mohon doa. Dan terima kasih sekali lagi atas dukungannya. Assalamualaikum dan selamat pagi. Selanjutnya, sambutan Wali Kota Bogor, Bapak Bima Arya, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bupati yang saya hormati dan seluruh unsur Forkopimda Kota Kabupaten, agak lengkap dari Kota ada Pak Kapolres, Pak Wakil, yang mewakili Pak Kapolres Kabupaten dan semua unsur Forkopimda, Ketua PKK Kota Bogor, Pak Dahlan dan teman-teman Tribunnews, Kang Widi semuanya. Saya mengikuti dari zaman perjuangan, ya, dari zaman susah sekali kelihatannya, tempatnya terbatas, orang-orangnya juga terbatas gitu. Kalau kata anak-anak itu madesu, masa depan suram kayaknya ya. Tapi hari ini tempat ini adalah tempat yang paling mentereng, paling megah untuk kantor media di Bogor ya. Jadi mimpi semua insan media ya memiliki kantor seperti ini. Pak Dahlan, saya nggak banyak bicara, saya hanya titip beberapa hal saja. Pertama, kita punya concern yang sama. Media ini semestinya bukan hanya mengejar keuntungan materi ya, tetapi juga memberikan inspirasi dan motivasi. Hari ini kita perlu banyak itu, ya, kita perlu banyak itu. Jadi tentunya pertimbangan oplah, pertimbangan rating dan sebagainya penting. Tapi bagi kita memberikan motivasi dan inspirasi agar kita tetap bersama, ada nilai-nilai yang ada di situ, itu juga sangat penting. Saya dengan Bu Ade tentu selalu semangat untuk berkolaborasi, ya, baik untuk mempromosikan kota atau kabupaten Bogor, juga untuk mendorong agar kita tetap dekat dengan warga, ya, karena media kan fungsinya gitu. Ya, jadi di sisi itu saya kira selama ini Tribun dan teman-teman sudah banyak memberikan warna yang baik. Seringkali laporan dari dinas kalah cepat ya, daripada online Tribun yang naik duluan tentang apapun ya, itu kami apresiasi. Tapi sekali lagi kami titip ya, kami titip agar apa yang selama ini dijaga dalam hal frekuensi gitu, kecepatan juga diimbangi dengan presisi dan kemudian memberikan motivasi dan inspirasi. Terima kasih, selamat untuk teman-teman Tribun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, selanjutnya adalah sambutan dari Bupati Bogor kepada Ibu Ade Yasin, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah la haula wala quwata illa billah ma ba'du. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wali Kota Bogor beserta Ibu. Dan hadir juga Wakil Wali Kota Bogor Pak Dedi dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang mewakili Pak Danrem 061. Dan hadir Kapolres saya Pak, ini yang baru, Kapolres Bogor. Baru 1 minggu berdinas di Bogor, alhamdulillah. Dan beliau adalah pindahan dari Tangerang Selatan. Jadi nasibnya memang ditakdirkan untuk selalu mendampingi bupati perempuan. Jadi sudah teruji bagaimana beliau menghadapi perempuan, itu sudah teruji. Dan Pak Kapolres Bogor juga tadi hadir, Ketua DPRD, dan Pak Dahlan Dhani mengingatkan saya kepada Pak Dahlan Iskan. Mudah-mudahan nanti seperti Pak Dahlan Iskan. Selaku CEO Tribun News beserta rekan-rekan dari Tribun News, mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, dan seluruh tamu undangan yang hadir hari ini. Alhamdulillah saya bisa hadir di kampung halaman saya sebetulnya kalau Kota Bogor itu. Karena saya dilahirkan di Sindang Barang. Dulu masih Kabupaten Bogor, sekarang sudah kota. Jadi saya punya 2 wilayah sebetulnya. Kebetulan ditakdirkan untuk jadi Bupati Bogor, dan alhamdulillah kalau bicara sejarah Bogor barangkali urusan sejarah barangkali alhamdulillah paham betul, karena pada saat itu Kabupaten Bogor sangat luas, pemekarannya Depok, lalu Kota Bogor, dan saya masih kecil waktu itu proses pemekaran, prosesnya waktu sebapak saya juga di DPRD Kabupaten, lalu pernah juga disambung ke DPRD Kota gitu, jadi hafal betul gitu. Jadi kalau Bogor dan Kabupaten dan Kota itu seperti 2 saudara, memang 2 saudara sebetulnya. Cuman barangkali kota ini lebih banyak disorot karena punya istana. Ya, jadi lebih, kalau kadang-kadang saya juga suka, dari mana Bu? Dari Bogor. Oh, wali kotanya Bima Arya ya, padahal saya bupatinya loh. Selalu begitu. Barusan juga Pak Dahlan juga Pak Bupati, selalu pasti ingatnya Pak Wali Kota, jadi bilang saja Pak Bupati Bogor gitu. Nggak apa-apa, saya maklum saja ya. Karena status saya masih junior, beliau kandaknya senior. Tapi urusan tua mah tuaan saya. Gitu. Ya, itulah barangkali yang memang bedanya antara kota dan kabupaten, tapi kita tetap sama adalah ya mudah-mudahan nanti mungkin apakah entah Pak Bima atau Pak Dede atau siapa, barangkali nanti kita bisa juga mengembangkan wilayah yang besar ini, Bogor ya kan, ditambah Cianjur, Sukabumi ya kan. Depok itu lebih dekat ke sini, lebih berserumpun di sini. Saya kira benar nggak Kang Bim? Udah kita jadiin aja jadi provinsi gitu. Karena segitu besarnya, kayaknya 27 kota kabupaten juga sudah sangat melelahkan. Ya, jadi kita kurangi lelahnya Pak Gubernur dengan sesuatu yang baru begitu. Dan alhamdulillah hari ini saya bisa hadir Pak Dahlan. Kebetulan hari ini pun Pak Gubernur kunjungan ke Bogor. Jadi beliau akan jalan-jalan ke Nanggung, karena saya sudah janji ke sini, jadi saya kirim Pak Wakil ke sana. Karena kelihatannya lebih senang gitu didampingi Pak Wakil begitu. Jadi ya
ya mohon maaf tadi saya minta ke Pak Iwan tolong sampaikan salam karena saya harus hadir di sini karena memang dulu ketika di Bantarjati ya kalau nggak salah ya, di Bantarjati saya pernah diundang juga, saya belum sempat datang, masa diundang 2 kali nggak datang, ya disangkanya ada apa-apanya lagi nanti ya, saya nggak mau gitu. Saya ingin juga ada hubungan baik ya dengan media yang letaknya walaupun di Kota Bogor, tetapi tentunya beritanya sampai ke kabupaten, dan Kabupaten Bogor juga banyak diberitakan oleh Tribun News. Jadi biasanya kita buka Tribun News itu kita cari dulu berita Bogor begitu. Dan alhamdulillah dengan proses yang panjang, memang bisnis di media itu agak-agak perlu kerja keras ya. Kebetulan keluarga saya juga ada di bisnis media, Pak Pakuan Raya. Syukur masih bertahan sampai hari ini gitu. Karena media mainstream apalagi sudah kurang diminati, sekarang lebih ke online. Kita pun akan terus ikut perkembangan digital ya, kita pun ikut online. Tapi memang mempertahannya agak sulit di zaman sekarang. Makanya persaingan ini sangat luar biasa untuk media-media yang ada di Indonesia ini. Ya mudah-mudahan Tribun News juga menjadi penyambung lidah ya, penyambung lidah baik untuk pemerintah dengan media maupun dengan masyarakat. Jadi masyarakat tidak harus pergi ke Cibinong kalau ingin informasi tentang pemerintahan, cukup baca berita di media, begitupun sebaliknya. Jadi saya kira ini hubungan yang sangat harmonis perlu kita jalin, dan tentunya kita sama-sama ingin juga ya maju bersama ya, dan mudah-mudahan kota kabupaten ini ya tidak ada sekat untuk Tribun News begitu ya. Ya, kalau ada sekat hanya untuk saya dengan Bima Arya saja. Ya. Tapi kalau untuk media tidak ada sekat begitu. Terima kasih. Iya kan Pak, kalau kita ngaco juga kan nggak boleh. Nanti tiba-tiba geruduk saya ke sana nggak bilang-bilang, terus saya dimarahin Pak Wali Kota. Baik, itu saja karena Pak Bima juga pendek, saya tamu dari luar masa harus panjang-panjang. Saya cukup sekian saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu untuk sambutannya. Selanjutnya kami memanggil kembali kepada Wali Kota Bogor, Bapak Bima Arya, dan CEO Tribun Network untuk naik ke atas panggung berkenan menandatangani prasasti pada Bapak. Kami persilahkan Bapak. Silakan. Baik, beri tepuk tangan yang meriah. Terima kasih Bapak. Silakan Ya, kembali. silakan kepada Bapak Wali Kota dan CEO Tribun Network untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Selanjutnya kita akan berbincang santai soal pariwisata dan ekonomi di Bogor. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, 2 tahun lamanya Indonesia dihantam pandemi COVID-19. Semua sektor terkena dampak, termasuk sektor pariwisata di Bogor. Ya, karena itu kita akan membahasnya lebih mendalam. Kita akan menyimak pemaparan dari narasumber kita dalam webinar dengan tema Pesona Wisata Bogor di Tengah Pandemi, Masihkah Kasohor, yang menghadirkan keynote speaker Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Ibu Angela Tanusudibyo, narasumber Wali Kota Bogor Bapak Bima Arya Sugiarto, Bupati Bogor Ibu Ade Yasin, serta Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Kota Bogor Bapak Yuno Abetalahai. Adapun webinar ini akan dipandu oleh moderator kita yaitu Bapak
Feby Mahendra Putra. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Feby Mahendra Putra untuk memandu acara ini. Terima kasih. Bogor adalah daerah penyangga ibu kota yang memiliki berbagai destinasi wisata. Banyak tempat yang dapat dijadikan pilihan untuk mengisi momen libur panjang atau sekedar melepas kejenuhan. Dikenal sebagai kota hujan, Bogor memiliki wisata alam dengan panorama indah seperti air terjun, perkebunan, hingga kawasan perhutanan. Di tengah pandemi COVID-19, geliat wisata di Bogor sempat meredup. Beragam upaya dilakukan guna membangkitkan kembali kemasyhuran wisata Bogor. Hingga keadaan membaik, masihkah wisata Bogor Kasohor pasca pandemi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Kenapa saya diberi nama Feby Bapak Ibu? Karena saya lahir bulan Februari. Dan nama Feby sering dipakai oleh nama perempuan. Kebetulan para selebritis semua Pak, nama Feby. Sehingga ibu saya menambahkan nama Putra di belakang supaya semua orang tahu bahwa saya pria sejati. Kira-kira gitu. Bapak Ibu sekalian, sungguh bangga saya diminta untuk menjadi moderator dalam talkshow mengenai pesona wisata Bogor pasca pandemi masihkah Kasohor. Sebenarnya saya kepingin meluruskan sedikit, sebenarnya yang benar bukan masihkah Kasohor tapi masihkah bisa bangkit kembali setelah sekitar 2 tahun ini kita didera oleh pandemi COVID-19. Sebelum melanjutkan acara ini, izinkan saya berpantun Pak Wali dan Ibu Bupati, ke Taman Safari lihat keledai. Jangan lupa nongkrong di Pasar Senggol. Baru saja pandemi melandai, Omikron mendadak nongol. Mangga muda berasa asem. Pergi ke Turki berbuah karantina. Kalau tuan dan puan ingin ngadem, mending tetirah ke Bogor saja. Gak perlu ke Turki maksud saya gitu. Gunung Salak menjulang ke langit. Gunung Gede cocok buat mendaki. Wisata di Bogor kembali melejit. Tribun Bogor ikut dapat rezeki. Amin. Oleh karena itu tanpa memperpanjang kata, kami mohon Pak Wali Kota, Ibu Ade, dengan Pak Ketua PHRI, mohon izin untuk ke sini. Pak Wali di sini, Ibu Ade di tengah, lalu Pak Yono di samping. Nah, kita akan ngobrol sedikit Pak Wali, Ibu, mengenai masihkah kita bisa bangkit ini wisata di Bogor. Namun sebelum itu kita ingin mendengarkan bersama penuturan dari Wakil Menteri Pariwisata dan Industri Kreatif Bu Angela Tanusudibyo. Mestinya beliau ingin hadir secara fisik, karena ada tugas negara yang tidak beliau bisa tinggalkan, maka beliau menyampaikan salam sekaligus mengirimkan video. Panitia kami minta untuk memutarkan sambutan atau materi dari Ibu Wakil Menteri Pariwisata dan Industri Kreatif. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat dan sukses atas peresmian gedung baru dari tribunnewsbogor.com. Semoga dengan kehadiran gedung yang baru di awal tahun yang baru dapat memberikan semangat bagi kawan-kawan sekalian untuk terus menyajikan informasi yang independen,
menginspirasi, dan terpercaya. Pada kesempatan ini, saya juga ingin mengapresiasi tribunnewsbogor.com yang telah mengadakan webinar bertema pariwisata untuk mendukung pariwisata Bogor semakin tersohor pasca pandemi. Bapak, Ibu, dan peserta webinar sekalian, pariwisata Nusantara merupakan kunci ketahanan sektor pariwisata Indonesia selama dan setidaknya 1-2 tahun pasca pandemi. Kita sudah melihat fenomena adanya peningkatan perjalanan domestik yang cepat setiap ada pelonggaran pergerakan masyarakat. Kita juga sudah melihat berbagai destinasi pariwisata yang dapat dijangkau melalui jalan darat dan dengan kendaraan pribadi mengalami peningkatan kunjungan. Selain itu, ada pula staycation yang menjadi salah satu tren selama pandemi ini. Jika kita melihat angka, sebelum pandemi, wisatawan Nusantara telah menyumbang 280 juta perjalanan dengan kurang lebih 307 triliun rupiah. Sedangkan wisatawan mancanegara dengan 16 juta turis menyumbang kurang lebih 289 triliun rupiah. Jadi secara rupiah, wisatawan Nusantara menyumbang lebih besar daripada wisatawan mancanegara, namun memang membutuhkan jumlah pergerakan yang lebih besar. Jadi kuncinya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan spending per turis domestik ke depannya. Selain itu, kenapa kita harus mendorong terus peningkatan pariwisata Nusantara? Karena wisatawan mancanegara jauh lebih rentan daripada wisatawan Nusantara ketika ada suatu tragedi, bencana, dan berbagai isu lainnya. Contoh selama pandemi ini, tahun 2020 kita mencatat memang ada penurunan perjalanan wisatawan Nusantara menjadi 198 juta perjalanan, namun wisatawan mancanegara mengalami penurunan yang sangat-sangat drastis menjadi 4 juta turis. Nah, bagaimana dengan pariwisata Bogor? Pariwisata Bogor sangat didominasi oleh pariwisata Nusantara. Ini sudah sangat strategis untuk pengembangan pariwisata Bogor ke depannya. Isu utama dari pariwisata Bogor saat pandemi adalah ketika ada pembatasan-pembatasan pergerakan masyarakat di dalam negeri, serta penurunan buying power dari masyarakat. Jadi pelaku pariwisata Bogor hari-hari ini harus terus berperan aktif dalam disiplin prokes selama pandemi, sehingga pembatasan tidak perlu dilakukan karena ada kenaikan kasus. Selain itu, pelaku pariwisata juga perlu pandai-pandai melihat potensi demand dan value yang diberikan kepada turis domestik sehingga bisa bersaing dan tetap berkualitas. Nah, Bapak Ibu sekalian, secara umum ada 4 peluang peningkatan pariwisata Nusantara ke depannya. 1, dengan peningkatan belanja dari masing-masing turis domestik. Dengan cara apa? Dengan memberikan produk-produk ekonomi kreatif seperti kuliner, fashion, kriya, dan berbagai layanan ekonomi kreatif seperti fotografi travel, videografi, serta pertunjukan seni. Kedua, peningkatan jumlah dan frekuensi pelaku perjalanan domestik dengan event-event yang bisa menarik turis dan juga mengambil potensi turis outbound atau orang Indonesia yang keluar negeri untuk berwisata di Indonesia saja. Ketiga, penggunaan digital untuk meningkatkan awareness daripada produk kita dan juga akses pemasaran yang lebih luas untuk produk pariwisata, produk ekonomi kreatif dan event, serta tentunya digitalisasi ini memberikan kemudahan kepada turis domestik dalam perjalanan mereka. Keempat, penerapan CHSE pada destinasi pariwisata, sehingga destinasi kita ramah lingkungan, mementingkan kebersihan, kesehatan, dan keselamatan bagi para pengunjung dan pekerjanya. Akhir kata, terlepas pandemi, saya sangat yakin pariwisata Nusantara sangatlah penting dan akan terus berkembang karena populasi kita didominasi oleh anak-anak muda yang masih ingin berpetualang, mencoba hal-hal yang baru dan tentunya berpariwisata. Mari terus kembangkan pariwisata Bogor dengan meningkatkan kualitasnya, meningkatkan tawaran produk dan layanannya, menggunakan teknologi, dan terapkanlah CHSE. Maju terus pariwisata Nusantara, maju terus pariwisata Bogor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih. Luar biasa Bu Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sebelum nanti kita akan berdialog dengan Pak Wali, dalam kesempatan pertama kita saksikan tayangan yang berikut ini lebih dulu. Baik, terima kasih. Pak Wali, bisa cerita dong kepada kita semua mengenai kondisi Kota Bogor, wisata daerah di Bogor, terutama saat kita memasuki PPKM darurat Jawa Bali, Pak. Jadi seolah-olah dunia pariwisata kita ini lumpuh total pada waktu itu. Dan bagaimana kondisi terkini di Kota Bogor? Silakan, Pak Wali. Terima kasih. Kita lihat data ya. Kota Bogor itu luas wilayahnya jauh dibandingkan kabupaten, dibandingkan Kota Bandung, dibandingkan Kabupaten Garut misalnya. Destinasi wisata kami juga terbatas. Tapi kita lihat data-datanya. Data wisatawan di 2019 ke Kota Bandung itu 8 juta. 8 juta. Kota Bogor 9 juta. Jadi lebih banyak ya? Lebih banyak. Ya, jadi dari destinasi terbatas, luas wilayah juga lebih kecil, tapi yang datang ke kita lebih banyak. Ya. Kenapa? Ya. Karena kami beruntung diapit oleh kabupaten. Ya, kita kan seperti telur ceplok. Ya, betul. Atau seperti kota Vatikan dikelilingi Roma. Oleh Roma, gitu. ya. Dan Jakarta dan sekitarnya. Ya. Jadi nggak usah pusing-pusing seperti Banyuwangi yang berpikir keras gimana mendatangkan orang gitu ya. Yang tadinya kota santet kemudian dirubah image-nya menjadi kota festival seni dan sebagainya. Akhirnya ada direct flight dan sebagainya. Nah, kami ini persoalannya bukan kepada mendatangkan wisatawan, tapi bagaimana menciptakan destinasi dan kemudian juga membuat wisatawan nyaman kan gitu. Ya. Nah, data menunjukkan sekali lagi 2019 kita 9 juta, 2020 drop. Ya, dropnya waktu pandemi ya, pandemi per Maret 2020. Ya, itu sekitar 3 juta. Jadi dari 9 turun ke 3, jadi 6 juta hilang. Kemudian 2021 naik lagi 5 juta. Jadi sudah mulai rebound. Dan 3 bulan terakhir, Oktober, November, Desember sudah mulai normal. Ya, gitu kira-kira Pak Yuno ya. Pak Yuno pasti data-datanya lebih valid dan lebih lengkap lagi gitu. Nah, tapi di masa pandemi ini kita melihat justru ada peluang untuk memaksimalkan wisatawan yang kemudian objek wisata yang kemudian diminati. Nah, ini contoh-contohnya ini. Jadi wisata alam. Jadi kita dorong di Mulia Harja, di Ciarasas, ada di Sukarasmi, di mana-mana gitu ya. Nah, ini kita integrasikan dengan kampung tematik. Saya sering bilang ke teman-teman, Ibu Bupati ini beruntung banget. Ya, kita ini ngan eta hungkul Bu Bupati di selatan, di barat ya, tapi diulek terus sama kita. Sampai Yuno ngobrol lagi ini diapain ya gitu. Ini aja kita udah, Pak Atep mana tadi Pak Atep ya? Ya Pak Atep yang datang ke sini berapa kemarin anak-anak di situ untung berapa tuh? Ya,
Jadi yang tadinya banyak pengangguran di situ, ya. Kemudian ketika kita ciptakan ini dari kita sih hibahnya berapa ya? 2 miliar, berapa? Ya, iya. Jadi kita kucurkan di situ, ternyata dampaknya dahsyat. Yang tadinya nganggur kemudian bisa jadi tour guide, ibu-ibu bisa segala macam. Nah, yang begini-begini di masa pandemi ternyata jadi berkah. Nah, ke depan strategi kita akan seperti ini. Ada kampung tematik dan juga ada wisata alam yang kita kembangkan. Memang kita bersaing dengan Sentul sih terus terang Bu Ade ya. Tapi namanya orang datang kan nyari variasi terus. Betul. Kadang udah air terjun di Sentul udah dieksplor abis. Mereka pengen tahu di kota. Kadang abis di kota di Sentul apalagi ya. Jadi kita sering mengisi lah sebenarnya. Alun-alun baru dibuka di kota. Ya, kalau disurvei, ini Pak Wakil langsung nanya-nanya nih, mana KTP gitu. Sebagian besar kabupaten. Ya, tapi kita seneng gitu, nggak apa-apa. Asal nggak nyampa aja, kalau nyampa disindir sama Pak Wakil. Itu pangsa kita begitu. Jadi nggak usah pusing-pusing, yang deket ya teman-teman di kabupaten masuk gitu. Nah kita pun kota begitu jenuh dengan kafe, begitu jenuh dengan restoran yang sekarang menjamur di Jalan Juanda sebagainya ya. Kecuali Holy Wing nggak boleh gitu. Nah, itu kita kan larinya ke Sentul, ke kabupaten gitu. Jadi enak nih kota dan kabupaten ini kalau kita garap bersama-sama, tinggal sekarang gimana kita nyambungin aja, mengintegrasikan sarana prasarana terutama transportasinya. Pak Wali, ini kan lagi enak-enaknya kita agak menurun, muncul Omikron. Ini alert nggak buat dunia pariwisata di Kota Bogor? Karena kan ada berita terakhir ada 1 orang yang warga kota. Gimana? Saya terima kasih kepada Pak Kapolres Pak Dandim ya. Karena TNI Polri itu dengan gencarnya itu soal prokes membuat wisatawan juga nyaman dan aman gitu. Ya kalau ke Bogor prokesnya kenceng kok. Bisa dipaksa vaksin oleh Pak Kapolres dan jajaran. Sekarang tingkat vaksinasi kita berapa persen? 100%. 101% untuk vaksin. Terima kasih kepada Pak Kapolres. Vaksin 100%. Itu dosis 1, dosis 2 70%. Yang anak-anak sudah 91 ya? Ya, anak-anak. Jadi herd immunity sudah muncul ya berarti? Kelihatannya begitu. Sampai hari ini belum ada tanda-tanda Omikron. Yang sakit di Kota Bogor tinggal berapa? 6 orang. 6 orang ya Bu. Jadi belum ada, kelihatannya sudah tercipta herd immunity itu kelihatannya. Moga-moga kita tidak ada gelombang ketiga ya Pak Wali ya. Amin, moga-moga aman kita. Gini, Omikron pasti akan masuk. Oh iya. Angka pasti akan naik ya. Tapi seberapa cepat dari naik kemudian turun lagi, nah itu tantangan kita. Demikian. Terima kasih Pak Wali. Selanjutnya kepada Bupati kita Bu. Bagaimana kondisi kita, tentu di wilayah Kabupaten Bogor ini luar biasa Bu. Lokasi wisatanya hampir tak terhitung. Saya itu paling suka kalau ke Curug Pangeran Bu. Kenapa? Karena airnya jernih gitu kan. Dan luar biasa. Ibu bisa cerita kondisi terkini setelah kita melandai, apakah kemudian di wilayah Kabupaten Bogor, Ibu Bupati, ada rebound seperti juga yang terjadi di Kota Bogor? Silakan Bu. Ya. Alhamdulillah ini juga berkah barangkali ya dari pandemi. Jadi sekarang ini pariwisata ini mulai tumbuh. Ketika masa pandemi ini justru giat pariwisata, geliatnya itu mulai kelihatan. Jadi kan semua orang yang bosan karena PPKM ya, dulu PSBB, akhirnya ketika ada kelonggaran sedikit larinya ke gunung, larinya ke curug, larinya ke tempat-tempat pariwisata yang memang berbasis alam atau pedesaan. Jadi kita diuntungkan juga sebetulnya, apalagi Kabupaten Bogor kan punya 101 curug seluruh kabupaten. Ada setu juga banyak, tapi yang sudah dikelola oleh BUMDes juga seperti Rawagede itu juga menjadi kunjungan favorit. Jadi kita di masa pandemi ini, terutama di tahun 2021 itu melebihi target RPJMD. Oh gitu ya Bu. Kita sebetulnya mentargetkan hanya 5 juta kunjungan, tetapi dapat kunjungan 6.080.000-an lah. Akhirnya itu melebihi 112% gitu. Jadi kalau 6 juta banyak Kota Bogor ya Bu. Tadi Bogor sebelum pandemi 9. Iya, karena Kota Bogor kan
dengan kulinernya ya Pak ya. Itu Oh, kenal. kuliner, Itu orang ya. ke kota kayak seperti ke kota Bandung mencari kulineran. Kalau kita kan banyak tempat wisata yang dikelola juga oleh perhutani ya, sehingga ini masuk ke dalam tempat wisata yang tidak mendatangkan PAD begitu. Ya. Jadi di perhutani karena kerjasamanya mereka dengan LMD, jadi LMDH lalu masuknya ke perhutani begitu. Tapi dengan pandemi ini ya walaupun 2020 semuanya pastilah terpuruk ya, karena itu masa pertama kita ada PSBB dan sebagainya, sehingga berpengaruh juga terhadap kunjungan kurang dari 5 juta, itu sekitar 4 juta lebih. Tapi setelah itu baru naik 2021 ini banyak menjamur tempat-tempat yang bisa dieksplor oleh wisatawan seperti tempat ngopi, karena kita banyak produksi kopi juga ya, kopi Kabupaten Bogor. Nah sebetulnya pariwisata itu antara kota dan Kabupaten Bogor ini tidak dapat dipisahkan. Sebetulnya kita harus terintegrasi. Barangkali nanti kita Pak Bima, Dinas Pariwisata Kabupaten dan Kota itu harus ketemu. Karena apa? Karena kadang-kadang orang itu ya jalan-jalannya Kabupaten Bogor misalkan lihat Curug, tapi pengen makannya di kota. Karena ada restoran yang tidak ada di Kabupaten Bogor misalkan. Gitu. Ada juga yang dari kota ke kabupaten. Jadi kadang-kadang ada dari 2 hari eksplor mereka itu kota kabupaten gitu, sehingga kita sudah sulit membedakan mana orang kabupaten di kota yang mana aja orang kota di kabupaten. Sekdanya aja impor dari kabupaten kok. Iya, nanti kita impor lagi yang lain kalau perlu. Ya, nah, ya seperti gitu. Pengunjung taman orang kabupaten, saya kira sebetulnya tidak perlu harus ini orang kabupaten, orang Bogor, karena pasti ketika orang Lewiliang datang ke kota lihat taman pasti jajannya di kota Pak. Nggak mungkin jajannya balik ke Lewiliang begitu loh. Ya kan, yang saya tahu itu kan orang Bogor itu senangnya bakso apa yang di PGB itu ya, bakso gitu-gitulah yang terkenal itu, bakso Apollo, ya kan, bakso Apollo. Terus, yang PGB atau di Pasar Kebun Kembang Bu? Ya sama aja itu juga, sama. Itu saya tahu karena saya warga kabupaten. Pasti kalau di Pasar Kebun Kembang ayamnya agak banyak Bu. Dan orang yang belanja di Pasar Anyar itu juga rata-rata orang kabupaten. Jadi saya kira ini perlu kita integrasikan pariwisata kota dan Kabupaten Bogor supaya Kota Bogor dan Kabupaten Bogor itu menjadi tujuan wisata. Jadi mereka bicara ketika mau kemana wisatanya ke Bogor. Berarti mereka berangkat ke Bogor itu ya ke kabupaten dan kota. Misalkan nginepnya di villa di Ciawi, lalu mereka ingin makan. Kita kan misalkan ini contoh nih, bukan iklan ya. Seperti di kabupaten belum ada sabu hasi. Makan sabu hasinya di kota, ya kan? Makan paku umisnya di kota gitu. Tapi ketika atau toge gorengnya di kota. Tapi ketika mereka ingin mencicipi laksa yang enak itu ada di Cibinong. Cibinong ada Pak sekarang. Cibinong ada laksa sederhana. Belum masuk radar kita dia. Itu. Terus sekarang Sentul. Sebetulnya begini ya. Sebetulnya ada yang pengen disebut Mirasari di kabupaten. Oh iya, Mirasari. Nah, ya Pak Dedi itu kan sebetulnya orang kabupaten begitu. Orang kabupaten. Tapi ya mungkin sudah jadi wakil wali kota memang fullnya ke kota. Tapi sebagai orang kabupaten harusnya agak sedikit. Ya begitulah. Ramah sedikit lah sama orang kabupaten. Jadi ini ketika kita integrasikan, ini orang tuh kunjungannya seperti ke Bandung. Ke Bandung itu orang ada ke kota, ada ke Ciwidey kabupaten kan gitu. Atau ke Palembang, kemana, itu kan tujuannya ke Bandung. Nah makanya nanti harus kemana? Ke Bogor, berarti tujuan kita persiapkan Bogor kota, Bogor kabupaten. Nah sebetulnya Kabupaten Bogor sangat-sangat diuntungkan dengan adanya flyover. Ya kan? Saya melihat orang itu udah malas ke bawah, tapi begitu dari Yasmin langsung ke atas ke Aeon Pak. Ya itu kan berkah buat kita, jajannya juga ke Sentul, ke Taman Budaya, ya kan? Gitu. Itu berkah loh, ada flyover. Gitu. Justru kita rencana mau mengambil alih Sentul Bu. Jangankan Sentul, yang itu aja Cibanon aja nggak dikasih sama saya. Cibanon
mana yang nggak dikasih? Iya. Jadi itu loh, kita mesti mungkin ini ke depan kita mesti serius membahas itu. Bagaimana kita mengintegrasikan. Jadi tidak ada batas teritorial untuk pariwisata gitu loh. Jadi semua bisa masuk, apakah itu kota, kabupaten. Ya mungkin ini salah satu bahasan. Dulu kan kita pernah ada Bogor, kita bikin acara Bogor Economic Summit. Dulu saya ganti dengan Bogor Borderline. Borderline Economic Summit. Artinya kita membahas perbatasan di Kabupaten Bogor, yaitu 11 kota kabupaten yang bersentuhan dengan Bogor atau berbatasan dengan Bogor. Nah seharusnya ini kan setiap tahun, tapi karena pandemi kita sudah berhenti. Barangkali nanti kita akan bikin lagi acara Borderline Economic Summit itu untuk membahas pariwisata. Kalau kemarin kan infrastruktur kita bahas dan alhamdulillah ada yang sudah terrealisasi. Tapi khusus wisata barangkali nanti kita akan bahas bersama. Dan perlu melibatkan Bapeda dan Dinas Pariwisata. Dan di Kabupaten Bogor ada BUMD Pariwisata. Saya kira ini juga perlu mereka libatkan agar bisa mengintegrasikan wisata di kabupaten dan kota. Gitu. Iya, terima kasih Bu. Tentu pemerintah kabupaten sudah menyiapkan agenda event Bu ya untuk tahun 2022. Agenda event yang bisa disaksikan sama-sama untuk menarik para wisatawan lebih banyak datang ke wilayah Kabupaten Bogor, jangan mau kalah sama kota Bu. Atau kita bisa misalkan bikin event, startnya di kota, finishnya di kabupaten. Iya, kan? bagus itu Bu. Itu kan. Atau start di kabupaten, finish di kota, itu bisa menjadi alternatif supaya mengintegrasikan. Kalau enggak, saya nggak bersaing loh dengan Bima Arya karena saya ini baru pertama, beliau udah 2 kali gitu loh. Jadi ya saya juga masih banyak berguru sih sama Iya. Saling berguru Bu ya. Terima kasih banyak Ibu Ade Yasin yang sudah optimis bahwa kita akan bisa bangkit. Dan sebelum nanti kita bergeser ke Bang Yuno Abetalahai, mending kita saksikan tayangan ini. Silakan. Kiup, halo Kiup. Bagaimana keadaan cuaca di Bogor hari ini? Halo, hari ini cerah dan sejuk. Suhu berkisar 23 hingga 27 derajat Celcius. Apakah kamu tahu rasanya udara pegunungan? Maaf, tidak bisa memberikan informasi tersebut. Rasanya sangat menyegarkan dan sejuk. Apakah kamu melihat burung yang bernyanyi itu? Wah, itu dia. Kiop, kita berada di ketinggian berapa sekarang? Kita berada di ketinggian 300 sampai 500 meter di atas permukaan laut. Wah, tingginya. Apakah kamu bisa melihat indahnya pemandangan ini? Lihat, langit terlihat dari sini sangat indah. Baik, Pak Wali tadi bisi saya bahwa beliau ada acara lain. Saya izin karena harus ke Jakarta ada agenda jam 12.30 khawatir telat. Saya izin Bu Bupati, Pak Yuno ya, Bapak Ibu mohon diizinkan untuk memanggil pemain pengganti. Iya, monggo silakan Pak Wakil Wali Kota pemain pengganti ini. Terima kasih banyak. Pemain pengganti Pak untuk saat ini dan untuk 2024. Amin. Siap. Pak izin, terima kasih banyak. Monggo silakan Pak. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan obrolan kita dengan Pak Wakil Wali Kota dan sekarang terima kasih banyak kepada teman-teman yang mengikuti secara virtual, teman-teman editor and chief kita di seluruh Indonesia dan GM Business kita di seluruh Indonesia. Terima kasih sudah nonton tayangan ini. Berikutnya kepada Bang Yuno, Bang, bisa cerita nggak Bang? Industri restoran dan hotel adalah industri yang paling terpukul terkait dengan pandemi atau pagebluk yang luar biasa besar ini. Bang bisa cerita apakah sampai sekarang masih adakah atau masih banyakkah teman-teman kita yang mengelola hotel dan restoran yang masih lempar handuk Bang? Dan kira-kira tahun 2022 ini handuknya bisa diambil kembali nggak Bang? Silakan Bang. Baik, atur nuhun Pak Moderator yang terhormat Pak Wakil, Teteh Bupati. Kalau saya di sini nggak bisa bagi zonasi nih Pak Wakil, karena saya
bisnis ketua PHRI di kota, bisnis ada di kota, tapi saya juga punya bisnis di kabupaten, jadi saya mesti bager kedua-duanya. Dan mungkin kota sama kabupaten mesti belajar sama PHRI, jadi ketua PHRI kabupaten punya hotel di kota. Oh gitu. Hotel Oni, saya punya hotel di kabupaten di Teluk Pinang, Mawar Indah Conference Resort. Jadi dengan keadaan itu kita saling sandranya kuat ya. Dengan keadaan itu, jadi kalau pertanyaan tadi tentang bisnis hotel dan restoran memang betul, Kang. Kita dengan city occupancy 78% di 2019, bahkan di closing 31 Desembernya itu bisa naik jadi 83%. Bagus ya, 83. 2019 pada saat Maret 2020. Ya. Kalau ditanya kapan titik terendah, ini anak-anak hotel nggak pernah lupa Pak Wakil, Teh Bupati. Kapan titik terendah okupansi hotel? Semua pada ingat. Titik terendahnya adalah keesokan hari setelah Pak Bima Arya menyatakan dirinya positif COVID. Jadi nggak pernah lupa tuh. Kalau teman-teman hotel dan restoran. Okupansi kita single digit. Single digit. Itu 8%. Jadi kalau pertanyaannya tadi masihkah ada pengusaha yang sekarang masih terseok-seok? Topik kita jadi geser nih Kang Moderator. Kalau ini kan pertanyaannya masihkah kasohor? Kan ada jokes kalau Bogor itu biar tekor asal kasohor. Ya. Tapi kita pertanyaannya jadinya masihkah tekor berarti. Iya betul. Bukan masihkah kasohor. Alhamdulillah Kota Bogor dengan pandemi kemarin bangkitnya kita tuh tidak terlalu lama seperti kota kabupaten lain di Jawa Barat. Ya. Kita di bulan Juli sudah mulai bangkit kembali. Juli tahun 2021. 2020. Padahal pada waktu itu pemerintah menerapkan PPKM darurat seluruh Jawa Bali per 3 Juli. Iya, tapi Julinya bahkan 2020. Jadi 2020 iya, Juli ya. Sudah mulai mengikuti ya. itu. Cuman kalau bicara bangkitnya tuh definisi bangkitnya itu kayak apa sih? Nah, maksud saya tuh bangkitnya itu sudah mulai bisa lagi merecovery biaya-biaya, status-status kepegawaian yang unpaid leave itu sudah mulai bisa masuk lagi bergiliran dengan absensi yang cukup lumayan. Nah, tapi kalau di pendapatan dan itu juga tergambarkan di pendapatan asli daerah sektor hotel dan restoran memang jauh jika dibandingkan 2019. Ya, Pak Yunol, kalau di penutupan tahun 2021 kemarin, secara umum tingkat hunian di hotel berapa? Year to date-nya kita tuh jatuhnya di hotel di 69%. 69% ya. Dan Kota Bogor tertinggi di Jawa Barat. Tertinggi di Jawa Barat. Tertinggi di Jawa Barat. Jadi memang 2021 meskipun sedikit ada kerikil di Juli dan Agustus dengan PPKM darurat, after itu kita bisa comeback. Kalau 69 itu sudah bisa cuan atau belum itu? Sangat cuan. Oh sangat cuan, luar biasa. Tapi buat PHRI adanya fenomena Omikron ini biasa saja atau sudah lampu kuningnya menyala ini? Kita sih alert, dalam artian kita punya pengalaman dengan gelombang 2 kemarin. Sektor kita terjaga dengan ketat dengan adanya CHSE tadi, Clean Healthy Safety sama Environment Sustainability. Lalu juga kemudian memang bakunya bisnis kita juga kan memang agak ketat ya dengan adanya sertifikat laik sehat, hygiene, terus udah gitu sertifikasi hotel dan sertifikasi restoran sendiri. Itu sendiri memang sudah menjaga kita akan hal itu. Cuman memang dengan adanya isu-isu yang berkembang itu juga jadi perhatian tentunya. Bang begini Bang, ini pertanyaan sebenarnya nggak penting, tapi menurut saya pengen tahu. Apakah memang PHRI itu punya petunjuk kepada semua hotel mengenai bagaimana sih penerapan protokol kesehatan? Karena saya masuk ke semua hotel tuh SOP-nya itu beda-beda gitu. Terutama ketika kita makan ya, ada hotel yang terserah ente lah mau makan apa gitu. Terus di Santika ketat banget gitu, nunjukin gini, saya makan ini, makan ini, makan ini. Ada yang lain, perlu nggak itu diatur yang begitu supaya seragam gitu Bang? Pada dasarnya itu diatur, PHRI sendiri mengeluarkan buku panduan. Sebenarnya ya. Sebelum Kemenkes mengeluarkan buku panduan SOP protokol kesehatan COVID, PHRI lebih duluan mengeluarkan buku itu dan berbeda antara hotel dan restoran buku panduannya. Nah, cuman masalahnya balik lagi, ketika pengaplikasian di lapangan, ini kan kita kaitannya sama biaya. Betul. Kalau tadi yang Pak Moderator bilang segala sesuatunya di surfing, itu kan
biaya tenaga kerjanya tinggi. Nah, hotel tuh kadang-kala di situ mengakalinya dengan ada pilihan lah. Dengan menyediakan sarung tangan plastik, menyediakan sendiri. Cuman ya balik lagi namanya perilaku orang kan beda-beda, Pak. Kalau itu. Oke, terima kasih banyak, luar biasa ini. Saya kembali ke Bu Bupati, Bu Ade ini. Bu, tadi Pak Bima Arya bilang bahwa tingkat vaksinasi di Kota Bogor ini sudah 100% lebih. Di vaksin kedua 70. Bisa nggak Ibu cerita mengenai vaksinasi? Karena satu upaya yang paling signifikan untuk menghadapi ini ya vaksinasi. Kalau di wilayah Bogor, Bu, bagaimana? Ya, kita sudah di atas 70% ya. 70% Pas Desember kemarin, karena targetnya Desember 70%, itu 4,2 juta, Pak. 4,2 juta, jadi artinya itu kalau untuk bicara prosentasi, jelas jumlah itu orang itu lebih banyak di Kabupaten Bogor karena jumlah penduduk kita 5,5 juta. Jadi kalau lebih cepat di Kota Bogor, misalkan Kota Bogor itu 70% vaksinasi itu 600 ribuan ya Pak ya. Tapi kalau di kami 70% itu 4,2 juta jiwa. Untuk yang vaksinasi kedua berapa, Bu? Ya. Yang kedua, untuk suntikan yang kedua? Ya, sudah mencapai itu Pak. Yang satu kedua digabung itu sudah 70%. Sama dengan pertanyaan ke Bang Yuno tadi, Bu. Di lokasi kesehatan kan, di lokasi wisata kan tetap harus menerapkan protokol kesehatan secara ketat ya. Satu diantaranya pemantauan lewat Peduli Lindungi. Sepanjang Ibu pantau, apakah tingkat ketaatan itu bisa terpenuhi di wilayah wilayah kabupaten terkait dengan penggunaan atau cek dari Peduli Lindungi itu, Bu? Tidak semua memang Pak, karena yang hotel-hotel besar, restoran-restoran besar pasti sudah pakai Peduli Lindungi. Tetapi ketika masuk ke air terjun, misalkan Curug-Curug kan lokasi wisata kita, atau ke danau atau ke lokasi wisata yang dikelola oleh BUMDes, itu betul. Mereka kan nggak punya alat untuk Peduli Lindungi. Tapi ya ditanya apakah sudah vaksin, mana buktinya, kan bisa dibuka di itu, diperiksa handphone. juga di Peduli Lindunginya ya, itu sudah bisa, tapi tidak di scan. Tidak di scan ya. Akan butuh berapa ribu scan kita kalau itu, tapi kita ada. Yang penting menerapkan protokol kesehatan yang 5M itu gitu. Oke, baik Bu. Pak Wakil Wali Kota juga, apakah juga pemerintah kota memantau Pak ketaatan terhadap recek ini, kan pelacakan lewat Peduli Lindungi di lokasi-lokasi umum, termasuk di ruang publik, termasuk di lokasi wisata dan hotel, Pak? Ya, kalau bicara masalah pengunjung hotel ya, pengunjung hotel yang tadi disampaikan oleh Ketua PHRI memang okupansi hampir 85-90%. Tetapi memang kami sih percaya, yakin yang masuk hotel di Bogor itu relatif aman. Kenapa? Karena dari data yang kami miliki, 70% sampai 80% pengunjung hotel itu adalah mereka yang berasal dari instansi pusat yang melaksanakan kegiatan MICE di Kota Bogor. Jadi kalau kita lihat itunya ya, artinya rata-rata pegawai kementerian, pegawai badan dan lain sebagainya, insya Allah lah mereka juga sudah patuh terhadap protokol kesehatan dan juga sudah memenuhi syarat-syarat seperti yang ada di Peduli Lindungi. Nah, tetapi dari data itu saya ingin menyampaikan, kita belum menjadi kota wisata loh. Karena okupansi hotel ini 80% adalah pegawai dinas. Betul. Nah ini yang perlu juga mungkin nanti dengan Bu Ade kita sama-sama berpikir, tahun ini akan muncul undang-undang ibu kota negara. Instansi yang datang ke Bogor, ya baik kabupaten maupun kota, melaksanakan kegiatan di hotel-hotel, karena ibu kotanya masih DKI Jakarta. Ya 3, 4, 5 tahun lagi pindah, ini akan berubah. Sementara betul, di Kota Bogor saja ada 136 hotel ya, dari Wisma sampai Hotel Bintang 4 yang semuanya tergantung dengan keberadaan ibu kota. Nah, jadi belum menjadi betul-betul kota Bogor maupun Kabupaten Bogor kalau menurut saya belum sepenuhnya menjadi daerah wisata yang bisa menggerakkan ekonomi secara menyeluruh. Nah ini PR-nya sebetulnya. Jadi masih tergantung kepada acara-acara yang digelar oleh pemerintah ya Pak ya. Nanti misalnya kekhawatirannya kalau ibu kota pindah ke Kalimantan Timur, ya instansinya pindah, hotelnya kosong, kira-kira gitu Pak ya. Kalau wisatawannya tidak segera di-create.
Baik, terima kasih. Nah, ini kita sudah sampai di penghujung ngobrol kita. Saya minta dari Bang Yuno, lalu kemudian Ibu Bupati dan Bapak Wakil Wali Kota, kira-kira apa yang ingin diharapkan di tahun 2022? Dan yang saya lihat berita kemarin, itu banyak orang mulai menyebut Februari ini kita harus alert, Pak. Pak Luhut Binsar Panjaitan yang selama ini mengomandani perang terhadap COVID-19 bilang, hati-hati, bulan Februari bisa jadi akan terjadi sebuah ledakan. Sekaligus sebagai closing statement dimulai dari Bang Yuno mengenai alert ini, Bang. Dan harapannya di tahun 2022 supaya dalam kondisi apapun kita tetap bisa cuan, Bang. Silakan, Bang. Baik, kalau dari kami pelaku industri hotel dan restoran, tentunya harapan dari kami itu adalah jangan sampai hal-hal yang sudah terjadi yang dulu-dulu itu bisa terulang lagi. Nah, tapi kita harus punya sikap bahwa 2 tahun kemarin itu setelah menjadi pembelajaran buat kita, tentunya ini harus ada perubahan sikap kita kan saat ini. Tapi perubahan sikap ini juga bukan hanya melulu adanya di kita, yang jadi masalah itu juga kan harus ada jadi perubahan perilaku sikap dari konsumen. Nah, sementara konsumen itu perubahan perilakunya itu kan mesti sama-sama bersama pemerintah untuk dibuatkan aturan, untuk dibuatkan sosialisasi. Makanya dengan pembelajaran 2 tahun terakhir ini, kalau menurut saya harusnya kita lebih siap dan harusnya kita lebih mau lagi. Jangan lagi ada istilah abai. Dengan melandainya kasus itu tuh jangan dianggap bahwa semuanya ini tuh selesai. Tapi pola hidup bersih sehat yang memang harusnya kita jalankan dan kita tinggalkan beberapa tahun terakhir ini, ya memang inilah momentum baliknya gitu. Dengan patuh pada hal tersebut, ya otomatis kegiatan ekonomi harusnya bisa berjalan beriringan sih. Harapan kita adalah memang perubahan perilaku serta aturan-aturan yang memang mengatur itu semuanya itu bisa sinkron. Itu aja sih harapan kita. Ya, terima kasih Bang Yuno. Selanjutnya Ibu Bupati, apa kira-kira di tahun 2002 sama pesannya kalau meskipun kita berharap tidak ada gelombang ketiga, tapi dengan adanya alert dari Pak Luhut itu bagaimana? Silakan Ibu. Ya, tentunya setelah kemarin kan rapat ya kemarin dengan Pak Menko. Jadi ini kita harus kembali waspada. Ya. Jadi jangan sampai terjadi kejadian seperti bulan Juli tahun 2021. Nah, yang akan pemerintah lakukan ya tentunya menyiapkan protokol kesehatan, prosedur kesehatan seperti penyiapan rumah sakit, terus juga isolasi, rumah isolasi dan lain-lain. Tetapi juga pasti yang paling terdampak ketika ini terjadi gelombang ketiga adalah pariwisata. Ya. Apalagi kita juga bertumpu kepada pendapatan dari hotel, restoran dan lain-lain, sehingga harus ada inovasi dari kita untuk menyiapkan itu bagaimana ketika pariwisata terpuruk, kita siapkan mana yang bisa menjadi pengganti daripada sumber pendapatan kita. Tapi kita juga jangan meninggalkan mereka, artinya harus bersiap-siap bagaimana supaya walaupun kondisinya seperti itu, apakah dengan pembatasan ataukah dengan kita tidak menutup, tetapi kita melakukan protokol yang sangat ketat. Tapi karena Omikron ini kabarnya juga lebih cepat penyebarannya daripada varian lain, ya saya kira ini juga pengetatan seperti apa yang harus kita lakukan. Ini kita juga nunggu instruksi dari pusat. Gitu loh. Jangan sampai ketika kita bebaskan pariwisata masih hotel masih akhirnya penyebarannya menjadi masif dan akhirnya terjadi lagi gelombang seperti di bulan Juli. Bulan Juli itu merupakan pelajaran buat kita bahwa COVID itu tidak bisa dianggap enteng, dianggap remeh. Jadi memang semuanya harus dievaluasi dan semuanya harus bersiap menghadapi itu. Makanya kita harus fokus penanganan di Februari ini seperti apa. Jadi kita sudah harus semua sektor harus bersiap-siap sebetulnya. Baik, terima kasih Bu Bupati. Selanjutnya Pak Wali. Ya, kami tadi baru hari ini kita melaksanakan kegiatan vaksinasi booster ya. Booster ya Pak ya. Jadi booster ini juga salah satu upaya kita untuk meredam ya adanya gelombang ketiga ya. Itu sudah kita lakukan dan prioritas kita menyiapkan vaksin juga untuk usia 6 sampai 11. Jadi kemarin ada instruksi untuk melaksanakan PTM 100%, tetapi dengan PPKM level 2 kita turunkan lagi, tidak 100%, ditambah dengan booster kepada anak-anak dan juga lansia hari ini ya, termasuk juga pelayan publik,
itu diharapkan juga menjadi salah satu upaya. Nah terakhir besok itu kita akan lakukan apel persiapan untuk ganjil genap. Jadi instruksinya memang dari pusat adalah melaksanakan ganjil genap secara serentak di Jabodetabek. Ini untuk mengurangi mobilitas Pak ya. Jadi nanti mungkin harus kita koordinasikan antar wilayah juga, akan dipimpin oleh Pak Kapolda. Dan mudah-mudahan nanti pelaksanaan seperti apa teknisnya baru besok akan kita ketahui bersama. Terima kasih. Nah ini rasanya Bapak Ibu sekalian nggak afdol kalau kita tidak mendengarkan garda terdepan juga yang membantu pemerintah dan pemerintah daerah untuk memberantas COVID-19 ini adalah dari TNI dan Polri. Mohon panitia, saya ingin mendengarkan dari Pak Kapolres baik Kota maupun Bogor apa yang perlu dilakukan pada masyarakat ketika kita masih dalam situasi pandemi. Dari Pak Kapolres Bogor dulu, mic-nya tolong teman-teman. Mohon izin. Ya, disampaikan pada beliau dulu. Ya, beliau dulu nanti baru. Ya, silakan Pak Kapolres untuk menyampaikan Pak Kapolres ini terkait dengan booster juga terkait dengan upaya kita untuk meredam COVID-19. Monggo silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, tentunya kami dari jajaran Polri terus berupaya dengan bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Bogor. Pertama, dalam hal peningkatan kedisiplinan terhadap protokol kesehatan bagi warga masyarakat. Beberapa kegiatan seperti sosialisasi dan edukasi terus dilakukan supaya tingkat kesadaran masyarakat akan kebutuhan terhadap ketaatan pada disiplin protokol kesehatan ini tetap terus menggelora di masyarakat. Kemudian yang kedua, ada upaya lain yaitu akselerasi vaksinasi. Sebagaimana kita ketahui vaksinasi dosis 1, dosis 2 terus ditingkatkan, kemudian booster, dan saat ini kami juga sedang concern pada vaksinasi terhadap anak usia 6 sampai 11 tahun. Semua usia rentan yang berpotensi memiliki dampak yang cukup berat apabila terkena COVID-19 menjadi target dan sasaran utama dari kegiatan vaksinasi tersebut. Ketika vaksinasi sudah dilakukan, kemudian masyarakat memiliki tingkat kesadaran yang cukup tinggi terhadap protokol kesehatan, insya Allah upaya-upaya ini akan menjadi salah satu upaya dalam kita menghadapi pandemi COVID-19 ini, sehingga bisa lebih baik lagi. Dan kalau itu bisa berjalan dengan baik sesuai dengan harapan kita, maka sektor pariwisata juga akan terdampak secara positif. Dengan adanya pengendalian COVID yang baik di pemerintah Kabupaten Bogor maupun Kota Bogor. Oleh karena itu, maka untuk meningkatkan geliat sektor pariwisata ini, kami akan terus berjuang tanpa kenal lelah bersama-sama dengan teman-teman TNI, dengan pemerintah kabupaten dan kota, menghadirkan yang terbaik untuk masyarakat Kabupaten dan Kota Bogor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini tidak lengkap juga kepada Pak Kapendrem, Pak, mewakili TNI, apa yang menjadi garda terdepan, terutama membantu untuk biar herd immunity ini segera terjadi. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tentara itu Pak, negara dalam kondisi apapun harus siap Pak. Luar biasa. Apalagi yang sifatnya mengancam atau mengganggu ketahanan wilayah Pak ya. Terkait pandemi ya Pak ya. Sebetulnya sama Pak, dari TNI Polri sama. Kita melaksanakan kegiatan mengatasi pandemi ini seperti vaksin dan segala macam ini. Memang kita ini ada perintah dari atas Pak. Ya, kayak TNI itu mulai dari serbuan vaksin, terus ada gerilya vaksin. Ya. Sama juga Pak dengan pemerintah daerah. Ya, kita mengacu protap yang ada dari pusat, ya kan. Nah,
Cuman ya untuk pelaksanaan di daerah, di wilayah baik kota kabupaten ini ya kita diharuskan untuk bersinergi Pak. Ya, jadi kita tetap harus bersinergi baik TNI maupun Polri dan pemerintah daerah setempat itu Pak. Ya. Ketika kita memang sinergitas kita ini ya mantap mungkin Pak, ya insya Allah pandemi ini akan lancar ya, akan segera berakhir gitu Pak. Siap. Mau Omikron datang ya udah sinergitas ini harus mantap Pak. Ya. Itu aja kuncinya. Ya. Ya kemungkinan ke depan sektor wisata juga akan lebih baik Pak, pasti itu otomatis. Kalau pandemi nggak ada, wabah penyakit nggak ada, sektor ekowisata itu udah pasti Pak, udah pasti meningkat dan membaik lah. Ya kan, sebaliknya juga gitu. Artinya ini kerja keras perlu Pak semua pihak. Ya. Itu aja Pak kalau dari saya. Terima kasih Pak Kapolres. Ya. Terima kasih banyak. Sebelum kita lanjutkan kepada closing, kita saksikan tayangan yang berikut ini. Terima kasih. Baik, kita sudah di penghujung acara kita. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Tentu saja sebelum menutup dan menyerahkan panggung ini kembali kepada MC, saya ingin menyampaikan pantun lagi Pak. Pantun Pak. Buka puasa sayur ketupat, ngabuburit ke Gunung Kelir. Wali kota dan Bupati Bogor tetap sehat, sukses memimpin Bogor hingga akhir. Insya Allah gitu. Saya sebagai moderator tentu banyak melakukan kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu saya mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada kesalahan. Kalau ada jarum yang patah, jangan dimasukkan dalam peti. Kalau hamba ada kurang dan salah, jangan dimasukkan dalam hati. Tiada gading yang tidak retak Pak. Tapi percayalah bahwa retaknya gading itu bukan karena saya. Oleh karena itu atas nama keluarga Gajah kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Kalaulah ada sumur di ladang boleh kita menumbang mandi. Kalau ada umur panjang boleh kita bikin sumur lagi. Demikian saya Febi Mahendra Putra pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Tapi mohon izin Bapak Ibu tetap ada di tempat dulu karena kami ingin menyampaikan kenang-kenangan Pak. Dan foto bersama, saya juga kepingin foto bersama juga dengan Ibu, Pak Wakil Wali Toa dan Pak Yundo. Demikian saya serahkan kembali kepada MC, silakan. Selanjutnya kami mengundang kembali CEO Tribun Network, Bapak Dahlan Dahi, Commercial Director Tribun Network, Bapak Hadrianus Ciptiantoro, untuk maju ke depan. Selanjutnya ada Bapak Febi Mahendra Putra untuk menyerahkan plakat. Baik, penyerahan plakat kepada Wali Kota Bogor yang diwakili oleh Wakil Wali Kota Bogor diserahkan oleh CEO Tribun Network, Bapak Dahlan Dahi. Kami persilakan. Selanjutnya
Penyerahan plakat kepada Bupati Bogor, Ibu Ade Yasin yang akan diserahkan oleh Commercial Director Tribun Network, Bapak Hadriatus Ciptiantoro. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Selanjutnya penyerahan plakat kepada Ketua PHRI Kota Bogor, Bapak Yuno Abetalaha yang akan diserahkan oleh News Director Tribun Network, Bapak Feby Mahendra Putra. Silakan. Kepada Bapak Kapolres Bogor dan juga Bapak perwakilan dari Danrem, dimohon untuk maju ke atas panggung untuk melakukan foto bersama dengan narasumber kita pada hari ini. Baik, terima kasih Bapak, Ibu. Silakan untuk kembali ke tempat masing-masing. Kami ingin memberitahukan bahwa acara ini disponsori oleh Kebun Raya Bogor, Sumarekon Bogor, Hotel Santika Bogor, Taman Safari Indonesia, IndiHome, Alfamart, Supermarket GS The Fresh, Jasara Harja, Hi-C 1000, Frit Audia Indonesia, Eiger, Ampuri, Telkom Indonesia, Ibisstyle Bogor Pajajaran, Royal Pajajaran Hotel, Cimori, PDAM Citra Pakuan, Luang Gledegan Ecolage. Baiklah para hadirin sekalian, untuk menutup seluruh rangkaian acara pada hari ini, marilah kita memanjatkan doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Saipul. Kepada Ustadz Saipul kami persilakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan hamdan ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi karim wa ajzanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa barik ala kulli sahabati Rasulillah ajmain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahlat innaka samiul qawli qadi al-hajat. Allahumma sarid ad-din wa aqwat al-jasad وردا في العلم وبركة بالك وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت. اللهم حول شدة الموت وادمر الوساد. اللهم عب الخير وبالبركة وبأنعمه وبالسلامة. اللهم عب الخير والبركة وبأنعمه وبالسلامة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا وقرة أعين واجعلنا إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا والذين آمنوا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا إله إلا الله حليم كريم والمستجاب وقابل المقصود حاجاتنا وقابل المقصود حاجاتنا وقابل المقصود حاجاتنا. ربنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله حي الرجل إلى الله لا إله إلا الله حي المعبود إلى الله لا إله إلا الله حي المقصود إلى الله لا إله إلا الله حي المقصود إلى الله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وأنتم أيدك التواب الرحيم. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى سبحانك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
وقد غرم ولدت أم القرآن سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Dengan diakhiri doa penutup tadi, maka berakhirlah pula rangkaian acara dari pagi hingga siang hari ini. Ya, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada hadirin semua yang telah hadir di ruangan ini maupun yang mengikuti acara ini secara online melalui Zoom meeting. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para sponsor yang turut membantu dan mensukseskan acara ini. Di antaranya Kebun Raya Bogor, Sumarekon Bogor, Hotel Santika Bogor, Taman Safari Indonesia, IndiHome, Alfamart, Supermarket GS The Fresh, Jasa Raharja, AC1000, Frid Audia Indonesia, Eiger, Ampuri, Telkom Indonesia, Ibi Styles Bogor Pajajaran, Royal Pajajaran, Cimori, PDAM Cipta Pakuan, dan Leweng Geledegan Ekologi. Kami informasikan kepada peserta webinar, sertifikat nanti akan dikirimkan langsung ke masing-masing email peserta. Kami selaku MC mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada hadirin semua yang hadir di tempat ini maupun secara online melalui Zoom pada acara peresmian di Gedung Tribun News Bogor. Ya, kami haturkan permohonan maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian kami hari ini. Semoga dengan di gedung baru ini, Tribun News semakin terdepan dalam memberikan informasi aktual dan terpercaya, dan tentunya semakin hebat menjadi mata lokal menjangkau Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.